Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Dalam Suara Gembala kali ini saya akan lanjutkan tentang poin-poin salfok atau salah fokus di dalam kita menjalani hidup di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan. Kemarin kita sudah belajar, saudaraku, salah fokus, tidak cari kerajaan Allah dan kebenarannya, malah cari tambahannya, ya cari bonus-bonusnya, itu keliru, salah fokus. Kemudian salah fokus juga mencari sorga dalam satu bayangan atau gambaran yang keliru. Dipikirnya kalau sorga itu adalah suatu tempat yang indah permai, meskipun tidak keliru, tapi bisa salfok, saudaraku. Karena yang penting adalah apakah ada Yesus di dalam tempat yang indah permai itu. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, ya percuma gitu ya saudara. Nah kali ini kita akan melihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20. Kembalinya ke 70 murid. Ini tentang pelayanan saudara. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Pengalaman yang mengasyikkan bagi murid-murid Tuhan karena mereka melihat sendiri bagaimana iblis, setan-setan itu tunduk takluk ketika mereka mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi ketika murid-murid Tuhan, umat Tuhan, melaksanakan akan peperangan rohani, mereka mengusir setan, maka yang dilihat oleh Tuhan Yesus, iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Saudaraku, ini adalah sesuatu yang positif bagi gereja Tuhan, yaitu ketika kita mengusir setan di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus, maka seperti iblis jatuh seperti kilat dari langit, itulah yang terjadi. Nah kemudian ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Saudaraku, ular dan kalajengking gambaran dari kuasa iblis. Kalajengking menyengat, saudaraku, itu juga gambaran dari pekerjaan roh-roh jahat yang bekerja di dunia ini. Bukankah roh-roh jahat ada di mana-mana? Ya, jadi peperangan kita, pergumulan kita, perlawanan kita, perjuangan kita tidak melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Nah, kata di udara itu berarti selama kita bernafas, udara kan? Nah, di situ ada roh jahat, jadi kita tidak usah bingung. Roh jahat itu ada di mana-mana, saudaraku ya. Ada orang yang terlalu memusingkan dengan hadirnya roh-roh jahat, sehingga mereka berkata di sini ada roh, di situ ada roh. Saya mau sampaikan bahwa di mana-mana ada roh jahat. Yang lebih penting adalah apa yang Tuhan Yesus janjikan, bahwa kepada kita Tuhan telah mengaruniakan. Mengaruniakan itu bukan karena kita pantas menerima, tapi kita diberi kuasa karena kita adalah anak-anaknya. Kuasa untuk menginjak ular, gambaran dari iblis, dan kalajengking, roh-roh jahat. Dan kuasa menahan kekuatan musuh, jadi kalau kita diserang pun, kita harus punya keyakinan atas ayat ini. Ayat firman ini akan menimbulkan iman, saudaraku, kalau kita percaya. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kalau ada orang Kristen, sudah percaya Yesus, masih ketakutan, perlu menerima akan ayat ini, mengucapkan ayat ini, meyakini ayat ini, nanti iman Anda akan timbul dan Anda tidak akan takut lagi terhadap kekuatan musuh. Nggak usah terlalu membesar-besarkan setan. Ada anak-anak Tuhan yang belum berpengalaman terlalu membesar-besarkan iblis. Saudaraku, kita percaya iblis ada kuasa, tetapi Tuhan Yesus Kristus itu penguasa atas segalanya, dan Dia menyertai kita, Dia tinggal di dalam kita, kita tinggal dalam Dia.
itu lebih dari cukup. Kemudian ayat 20, ini yang saya ingin sampaikan tentang salfok atau gafok, ya, gagal fokus atau salah fokus. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita ini jangan terlalu asyik ketika kita melihat kuasa Tuhan bekerja, kita ngusir setan, dan setannya pergi, takluk. Beberapa waktu yang lalu ada anak yang kesurupan, saudaraku ya, kesurupan, dan dia bisa ngerti bahwa ketika mau dipanggilkan saya, itu bisa ngerti, padahal dia enggak dengar loh ya, bisik-bisiknya tuh dia enggak dengar tuh bisa ngomong, panggilkan Om Hin gitu, mau aku ajak mainan, itu setannya gitu, saudaraku. Ya saya sebetulnya waktu itu agak males karena sedang persiapan untuk hari Minggu khotbah, tapi ya karena yang ngundang ini enggak berani ngelayani sendiri, ya akhirnya saya datang, dan kami dengan prinsip ini ya, jadi bukan karena kita ini hebat atau kita ini suci banget gitu ya, bukan karena kita ini punya kelebihan apa-apa, tapi karena Tuhan telah memberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa menahan kekuatan musuh. Ya diusir, saudaraku, pergi dan keluar. Tapi Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan saya juga, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Nah, ketika kita ngusir setan dan setan-setan itu pada lari, saudaraku, pada keluar dalam nama Yesus itu ada kegembiraan ya, seperti tadi ayat 17 ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi namamu. Karena itu pengalaman pertama, saudaraku. Seharusnya ya setelah pengalaman pertama excited, ya excitementnya karena kok nyata ya, aku ini nggak pernah belajar apa-apa tapi hanya dalam nama Yesus kok ternyata benar gitu ya. Nah itu dahsyat, saudaraku, pengalaman itu membuat kita gembira, nggak salah, Tuhan juga nggak menyalahkan murid-murid gembira, bahkan Tuhan juga bergembira melihat hasil itu, tetapi Tuhan meluruskan, kamu jangan salah fokus, jangan bersukacita karena itu, karena roh-roh itu takluk kepadamu, jangan. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Nah ini lebih penting, saudaraku. Keselamatan kita, bahwa kita ini telah ditebus dan menjadi milik Kristus, itu harus menjadi sumber sukacita yang lebih daripada sekedar kita ini bergembira ketika iblis itu diusir dan kita punya kuasa, begitu ya. Bahwa kita punya kuasa ngusir setan. Ini adalah pertumbuhan ya, pertumbuhan menuju kedewasaan. Kalau pengalaman pertama gembira sukacita ya nggak salah, saudaraku. Saya ketika pertama kali ya dalam pelayanan dibawa oleh Tuhan mengusir setan dan sebagainya, memang ada kegembiraan, ada satu euforia gitu ya. Bahwa ternyata benar nama Yesus berkuasa, begitu ya. Dulu pernah ada pengurus panti kita kesurupan, ya, teriak-teriak, matanya melotot begitu, dan kemudian ya saya mengusir iblisnya dalam nama Yesus keluar, dan setelah keluar ya sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Dan apakah kita kemudian ditarik ke sana terus? Enggak, saudaraku. Sudah pergi keluar, selesai. Dan orangnya harus diisi dengan firman, dan orang yang pernah diganggu ini diisi dengan firman, dan selesai. Setelah itu selesai. Jadi kalau terus-terusan seakan-akan, wah iblisnya bandel dan sebagainya, saudara jangan sampai ditipu. Itu tipuan iblis. Ya, jadi kita kembali kepada firman, bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar.
Dan kuasa yang Tuhan karuniakan pada kita menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh itu lebih dari cukup. Dan sukacita kita bukan karena itu. Sama seperti kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukan karena menerima bonusnya. Kuasa ini ya hanya perlengkapan untuk kita melayani Tuhan ketika kita menghadapi saat-saat di mana ada orang yang membutuhkan kelepasan, membutuhkan pertolongan ketika mereka diganggu iblis. Demikian saudaraku. Jadi jangan salah fokus, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sana. Kita bersukacita karena kita milik Kristus. Dan kita ini punya kekekalan, punya hidup kekal. Jadi nanti ketika kita selesai dengan semua yang ada di bumi ini, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Karena nama kita ada terdaftar sebagai mempelainya. Tuhan Yesus memberkati.